Visi itu kan arah dari tujuan yang akan dicapai oleh sekolah. Branding sekolah kita itu adalah sekolah yang berkarakter dan berprestasi. Artinya apa? Akhlakul karimah, berakhlak mulia. Ini adalah menjadi tujuan utama. Wajib hukumnya Pak Guru atau Bu Guru yang mengajar jam pertama menyampaikan karakter, pendidikan karakter untuk anak-anak. Dipupuk dari sekolah dengan harapan bisa mewujudkan anak-anak yang sukses di luar sekolah ya, untuk bangsa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua Sobat Infinity 1 Sleman. Selamat datang di podcast Infinity SMP Negeri 1 Sleman. Ini adalah podcast yang akan mengundang tokoh-tokoh menarik di lingkungan SMP Negeri 1 Sleman maupun di luar lingkungan SMP Negeri 1 Sleman. Nah, podcast ini dikelola oleh Ekstrakurikuler Keterampilan Berbicara Cabang Penyiaran. Bersama saya Almalika Salsabila sebagai host yang akan menemani Anda semua. Baik, untuk episode kedua ini kami sudah menghadirkan sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agus Istiadi, MPD. Selamat siang Pak Agus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Ya. Bersama Bapak Agus Istiadi MPD, kali ini kita akan membahas tentang 2 visi SMP Negeri 1 Sleman. SMP Negeri 1 Sleman tentu mempunyai visi sekolah yang sudah ditetapkan, yaitu terwujudnya insan yang bertakwa, berprestasi, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Di sini, kita akan membahas 2 indikator visi dari penjelasan tersebut. Pertama, terwujudnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama, etika moral, dan karakter bangsa. Yang kedua, terwujudnya penataan lingkungan sehat dan berbudaya sekolah yang kondusif, mitigasi bencana, dan terlaksananya gerakan literasi sekolah bersama Bapak Agus. Visi SMP Negeri 1 Sleman yang akan kita bahas pertama adalah terwujudnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama, etika moral, dan karakter bangsa. Bapak Agus. Iya. Menurut pendapat Bapak, untuk visi yang kali ini akan kita bahas, apa maksud dan tujuan dari visi ini? Iya, terima kasih. Jadi visi itu kan arah dari tujuan yang akan dicapai oleh sekolah. Di sini yang pertama adalah terwujudnya insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dinamakan dengan anak-anak yang berakhlak mulia, berkarakter. Seperti kita ketahui bahwa branding sekolah kita itu adalah sekolah yang berkarakter dan berprestasi. Artinya apa? Karakter menjadi tujuan untuk mengimbangi dari prestasi itu. Bahkan bisa dikatakan karakter itu mendasari prestasi. Selalu saya katakan prestasi harus, tetapi karakter atau berakhlak mulia, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa harus, artinya wajib. Maka kedua-duanya ini akan kita raih secara bersamaan. Karena apa? Kalau hanya berprestasi saja, nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang karena tidak bertakwa kepada Tuhan, tidak berakhlak mulia, yang muncul menjadi pemimpin yang korupsi, pemimpin yang sombong, pemimpin yang tidak berpihak pada anak buah atau rakyat. Makanya karakter ini menjadi tumpuan tujuan utama kita, berkarakter dan berprestasi. Ya. Jadi intinya berkarakter tuh harus selalu diutamakan terlebih dahulu. Karena bagaimana akan menjadi negara ini tanpa didasari dengan karakter. Iya, benar-benar.
Lalu dari visi tersebut dapat diperinci menjadi terwujudnya peserta didik yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. Pak Agus, bagaimana sih peserta didik sekolah kita ini mengamalkan atau mewujudkan visi ini? Iya, jadi akhlakul karimah, berakhlak mulia, ini adalah menjadi tujuan utama. Maka pendidikan di SMP Negeri 1 Sleman mengedepankan itu. Contoh, kita selalu mengadakan kegiatan apapun dimulai dengan berdoa. Bahkan di sekolah kita melaksanakan sholat Jumat, sholat duhur berjamaah, asar berjamaah, sholat duha untuk yang beragama Islam. Bahkan di hari-hari peringatan Hari Besar Nasional keagamaan, kita selalu mengadakan kegiatan itu. Tetapi ini kan untuk yang Islam. Yang beragama non-Islam, Kristen, Katolik pun kita fasilitasi supaya bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan menjadi landasan dalam melaksanakan kegiatan apapun. Dan alhamdulillah anak-anak kita, teman-teman kita semuanya untuk dilatih ke sana. Mulai dari datang bagaimana berakhlak kepada orang tua. Pak Guru selalu mengetahui berjabat tangan orang tua, mohon doa restu, tersenyum dengan orang tua bangga melepas kalian masuk ke pintu gerbang sekolah. Kemudian di sekolah kita selalu diajarkan untuk materi-materi pembelajaran yang berakhlakul karimah. Tidak diperbolehkan memanggil temannya dengan nama ayahnya. Ada kan? Di beberapa mungkin sekolah kita juga pernah, tapi itu kita hindari. Akhlak mulia, bagaimana berakhlak kepada Tuhan, tapi juga berakhlak kepada manusia. Bagaimana menghormati guru, menghargai guru, dan juga bagaimana menghargai temannya, bagaimana bersahabat yang baik. Itu yang selalu kita kedepankan di sekolah ini. Jangan sampai ada bullying, perundungan di sekolah kita. Kita menuju ke sana. Walaupun itu sebuah proses ya. Kalian promotornya semuanya ini bagaimana menghilangkan menuju zero bullying, zero perundungan untuk menjadikan SMP Negeri 1 Sleman betul-betul sekolah yang menjadi idaman masyarakat di sekitar Sleman, dari Sleman untuk dari SMP 1 Sleman bisa untuk Indonesia ke depannya nanti. Iya, benar ya. SMP 1 Sleman menciptakan lingkungan yang positif ya bagi lingkungan sekitar dan juga bagi anak-anaknya. Iya, di situ ada atmosfernya itu sudah atmosfer karakter. Atmosfernya atmosfer berkaitan dengan akhlak mulia, akhlakul karimah. Betapa bangganya ayah ibu di rumah ketika melihat putra-putrinya berakhlakul karimah. Karena hanya itu yang nanti ke depan bisa mendasari kalian sukses. Karena bahaya loh nak, kalian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat, pengusaha, tapi tidak didasari akhlak yang mulia. Itu bahaya sekali. Bahaya bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, bahkan bahaya untuk negara kita ini. Iya, benar-benar. Harus dasari dengan landasan yang baik ya, yang karakter baik, yang betul. baik. Ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara mewujudkan rasa nasionalisme yang tinggi bagi peserta didik? Iya, ini sebetulnya sudah kita lakukan, cuman kadang-kadang kita tidak menyadari. Nasionalisme itu menumbuhkan rasa cinta kepada negara, cinta kepada tanah air. Cinta kepada tanah air itu adalah perwujudannya rela berkorban. Endingnya bagaimana supaya kita nanti bermanfaat untuk negeri ini. Maka tidak boleh tidak, kembalinya kayak niat belajar dengan tekun, belajar dengan sekuat tenaga, bahkan tidak merasa capek untuk belajar. Di samping itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang mengarah di sana. Upacara di hari Senin, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum pembelajaran, ada pembelajaran ekstrakurikuler pramuka, ada tonti, pokoknya banyak sekali. Mari kita wujudkan rasa nasionalisme ini, cinta tanah air. Ya. Kalau sudah cinta tanah air itu, yang namanya cinta itu apa? Cinta itu kan rela berkorban. Iya, kasih sayang rela berkorban. Rela berkorban. Mengorbankan apa? Mengorbankan untuk bersenang-senang, mengorbankan untuk tidak bermain HP yang tidak manfaat. Untuk apa? Untuk negeri tercinta. Endingnya apa? Belajar. Karena sebetulnya di balik
kebanyakan tugas kita tuh yang paling utama ya belajar, belajar, belajar. Iya. Tapi Pak, apakah setiap harus pegang buku? Belajar tidak harus pegang buku. Ini kan Iya. kita melaksanakan Iya. belajar juga ini, belajar menjadi seorang host. Iya. Karena nanti banyak loh orang sukses itu bukan karena akademiknya, tapi kemampuan-kemampuan dia di bidang yang lain non akademik. Non-akademik. Iya. Di olahraga Jadi dan bidang lain, Pak. olahraga Iya. ditekuni, suka nulis ditekuni, suka membaca ditekuni. Iya. Nah, itu nanti yang akan membawa keberhasilan kita. Oke, baik Pak. Dari visi tersebut dapat dirincikan juga terwujudnya pendidikan berbasis keunggulan lokal, berbudaya, berkearifan lokal, dan berkarakter bangsa. Apakah hal tersebut sudah terwujud di SMP Negeri 1 Sleman, Pak? Semuanya proses menuju Iya. ke sana, tetapi progresnya sangat kelihatan bagaimana teman-teman kita berperilaku. Sebenarnya kearifan lokal itu apa toh? Budaya itu apa? Budaya itu kan sebuah kebiasaan dari cipta rasa karsa manusia yang turun-temurun dan Iya. itu indah, baik, bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita hubungkan dengan kearifan lokal, sebenarnya kuncinya hanya dua. Apa tuh, Pak? Unggah-ungguh Unggah-ungguh dan dan tepo seliro. tepo Ini yang selalu seliro. kita tanamkan ke anak. Unggah-ungguh Iya. itu bagaimana kalau kita ketemu orang lain, misalnya ketemu Pak Guru, ketemu Bu Guru, ketemu tamu, atau bersama teman. Ini yang perlu kita tanaman ke anak-anak, sehingga tidak ada perilaku-perilaku yang akan menyakitkan. Tepo seliro itu nek ra gelem dijiwit ya aja jiwit gitu ya. Artinya kita melakukan sesuatu yang kira-kira orang itu senang. Jadi kalau saya diperlakukan seperti itu nggak suka, maka saya tidak akan perlakukan seperti itu. Wong saya itu kalau Iya. dipanggil nama ayah saya itu saya tidak suka, saya harus melakukan, orang lain pun begitu. Iya, Jangan memanggil benar-benar. nama anaknya dipanggil nama orang tuanya, atau melakukan bullying, perundungan, Iya, atau kekerasan maaf ya. perilaku-perilaku yang menyimpang, Iya, kita hindari benar-benar. di sekolah kita itu. Nah, kalian ini Iya. semuanya menjadi tokoh utama, promotornya. Kesadaran diri, karena kalau Pak Guru mengawasi dari menit ke menit kan tidak bisa. Enggak, Nah, iya, kesadaran dari kita itu bagaimana mewujudkan budaya berkearifan lokal. Anak-anak kalau kita bicara budaya itu tidak berarti gamelan, tidak hanya berarti tari, tapi budaya itu perilaku-perilaku baik yang selalu kita pertahankan di sekolah kita. Iya. Seperti ketika kalian yang sudah kamu lakukan dan alhamdulillah mendapatkan tanggapan bagus dari tamu-tamu kita. Ada salah satu tamu yang kemudian bertanya, "Nak, laboratorium komputernya di mana ya?" gitu. Kemudian kalian tidak perlu menerangkan sana Bu, terus sana mentok, antarkan sampai tempatnya. Ini Bu, tempat atau laboratorium komputernya. Ini Bu, ruang kepala sekolah jika bertanya tentang ruang kepala sekolah. Ini Pak, masjidnya. Nah, ini satu perilaku yang merupakan pancaran budaya berkearifan lokal di Iya. SMP Negeri 1 Sleman. Iya benar. Iya. Ya. Selain itu juga ada 5S ya Pak, kalau nggak salah. Ya, sekarang malah sudah kami tingkat menjadi 7S. Oh, 7S Pak. Iya. Ada apa saja itu? Jadi setiap pagi kita lakukan dan setiap ketemu ada senyum, salam, sapa. Yang kedua sopan, santun. Nah, yang S ke-6 ke-7 ini apa? Kalian melakukan nggak? Ketemu saya apa yang dilakukan ketika datang ke sekolah? Salim Ya, salim dan semangat. Nah, semangat. jadi tidak Ya, hanya 5S tapi 7S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun, dan yang paling utama lagi salim dan semangat. Jadi datang, makanya kalau kalian bersalaman dengan Pak Guru pagi-pagi kok tidak senyum, ayo senyumnya mana, semangatnya mana. Mungkin ada yang datang dengan mungkin kurang semangat, ayo semangatnya mana, karena hanya semangat itu yang akan mendasari keberhasilan. Iya, Jadi benar-benar. semangat untuk mencari ilmu, sehingga kalau sudah semangat tuh ketemu orang lain ya semangat. Iya, benar. Salim, semangat itu. Ya. 5S berkembang kepada menjadi 7S yang semuanya akan bermakna dalam kehidupan kita. Kalau itu kalian melaksanakan, pagi-pagi sudah senyum, salam, sapa, sopan, santun, salim dan semangat, ya nanti kedepannya sampai sore pun kalian tetap semangat. Iya, Tapi kalau sudah benar-benar. datang lesu, itu yang dipikir hanya pulang, tidur, rumah,
Enggak, semangat. Semangat apa? Semangat mencari ilmu, semangat Iya. untuk pandai, semangat untuk Benar-benar ya. cerdas. Didasari dengan rasa semangat ya Pak Nah, ya. itulah. Iya, Seperti benar. kalian, saya tahu semangat. Semangat tuh datang ke sekolah? Semangat, Semangat nggak anak di Pak. SMP Stan Sleman? Iya, Semangat tuh? Semangat. semangat, Memang ya. harus semangat. Utamanya semangat. Maka 7S kita kembangkan sekarang. Ya, benar Pak. Lalu saya ingin bertanya tentang salah satu bentuk dari visi tersebut adalah pemberdayaan 5 menit guru berbicara tentang karakter sebelum pembelajaran berlangsung. Kenapa hal itu dilakukan, Pak? Iya. Anak-anak, memang yang namanya karakter itu memegang kunci utama dalam keberhasilan ke depan. Maka di setiap Senin itu kan Pak Guru Bu Guru mengadakan briefing koordinasi. Karakter apa yang akan kita tanamkan pada minggu ini. Nah, Iya. kemudian di 5 menit sebelum mengajar, terutama jam pertama, wajib hukumnya Pak Guru atau Bu Guru yang mengajar jam pertama menyampaikan karakter, pendidikan karakter untuk anak-anak. Memang secara teori mengurangi jam belajar 5 menit, ngajarnya matematika tapi 5 menit di depan harus menyampaikan karakter. Tapi insya Allah nggak berdosa. Karena apa? Karena dalam setiap pembelajaran itu ada perlu sikap apa yang harus kita terapkan. Maka Pak Guru Bu Guru menyamakan persepsinya supaya semua sama. Oh, 5 menit untuk minggu ini yang kita tanamkan adalah tadi ketika berkarakter ketemu orang, ketemu tamu, ketemu Pak Guru, ketemu Bu Guru, atau bagaimana adab ketika ke kamar mandi, bagaimana ketika dan sebagainya. Itu yang kemudian kita samakan persepsinya. Kemudian Pak Guru Bu Guru 5 menit. Anak-anak merasa nggak 5 menit di jam pertama diberikan pendidikan karakter oleh Bapak Ibu Guru? Iya, itu jadi, dan itu setiap hari. Kalau ada apa nggak bosan Pak? Untuk berbuat baik jangan pernah untuk merasa bosan. Ya walaupun hanya menerima, kalau tiap hari mendengar itu kan yang muncul adalah menerapkan. Tidak rugi anak-anak, karena kalian itu ibaratnya mutiara yang masih terbungkus lumpur. Nah, kita bersama-sama menghilangkan lumpurnya itu supaya kelihatan aslinya, bersinar, dan kalian adalah calon-calon pemimpin yang menjadi kebanggaan kami. Bapak Ibu Guru, kebanggaannya SMP 1 Sleman yang nantinya bisa menjadi kebanggaannya Indonesia. Jadi kebanggaan kita bersama. Itulah harapan kami dalam visi sekolah yang berkaitan dengan karakter. Ayo, pokoknya kita bersama-sama berakhlak mulia, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sama manusia, bahkan akhlak kepada lingkungan. Dipupuk dari sekolah dengan harapan bisa mewujudkan anak-anak yang sukses di luar sekolah ya, untuk bangsa juga. Ya. Lanjut untuk visi yang kedua, Pak. Iya. Oke, untuk visi selanjutnya yaitu terwujudnya penataan lingkungan sehat dan berbudaya sekolah yang kondusif, mitigasi bencana, dan terlaksananya gerakan literasi sekolah. Dari misi tersebut, ada kata terwujudnya penataan lingkungan sehat dan berbudaya sekolah yang kondusif. Maksud dari kata-kata itu menurut Pak Agus sendiri? Iya, jadi bagaimana kita bisa kerasan di sekolah kalau lingkungannya tidak menarik. Terus yang menciptakan lingkungan bisa menarik itu siapa? Ya kita. Coba kita lihat taman kita yang begitu indah, atau lingkungan kita yang begitu bersih. Makanya kita sendiri yang menciptakan. Mari kita ciptakan lingkungan yang bagus. Kita ciptakan lingkungan yang menarik. Bagaimana taman-taman kalian, menarik tidak? Menarik, Pak. Iya. Bersih, kondusif. Bersih, ditata secara rapi, lingkungannya rapi, hijau, lingkungannya kondusif, sehingga belajar itu kan belajar tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas pun oke. Oleh karena itu, kalau sudah lingkungannya, contoh kalian mana mungkin bisa betah di rumah kalau lingkungan di rumahnya kotor. Nah, nggak nyaman. bahkan Pak Satpam sampai kadang-kadang sudah sore, ayo anak-anak pulang karena apa? Kamu merasa betah mengerjakan tugas di sekolah, membuat TikTok, membuat apa, saya tahu itu latihan menari, latihan membuat senam kalau tidak salah ya. Senam, Nah itu kan karena lingkungannya bersih, lingkungannya menarik. Dan itu siapa yang menciptakan?
lingkungan sekolah itu siapa yang harus menciptakan? ya, Kan kita semuanya. kita semuanya Kita harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, yang yang sehat, di situ nyaman membuat ya, Pak, ya. nyaman. Iya. Dan alhamdulillah tempat kita sudah Mencakup bahkan semuanya, Pak, ya. apalagi sekolah kita menyandang nama sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi kan kita harus menjaga itu, Ya. tidak hanya Pak Guru Bu Guru, tapi semua warga sekolah saling dan saling. Saling menjaga lingkungan sekolah ya, Pak, Iya. agar nyaman semuanya. Dijaga semuanya, mulai dari murid, guru, penjaga sekolah, dan menata lingkungan itu tidak hanya kewajibannya. Jangan sampai, Pak, kita kan sudah punya tukang kebun, kita kan sudah punya bapak-bapak yang ngurusi itu. Iya. Tidak bisa seluas hampir 14.000 meter persegi kok hanya diserahkan kepada orang-orang tertentu. Ya kita semuanya. Iya. Lihat 1 meter ke depan, ke samping, ke belakang. Tidak usah diminta, kok ada keran menyala ini padahal orangnya nggak ada, apalagi baknya sudah penuh, matikan. Iya. Listrik menyala padahal siang hari, tanpa listrik itu pun bisa Udah terang matikan. ya. Iya. Pokoknya kita tidak usah menunggu perintah, apa yang bisa kita lakukan datang dari hati semua. ya. Dan itu akan bermanfaat untuk kalian di masa depannya. Ya, kesadaran masing-masing Sip. anak ya, Pak ya. Sip. Ya, Pokoknya benar-benar. kita semuanya. Lalu SMP Negeri 1 Sleman ini memiliki budaya 5S ya. Menurut Pak Agus, 5S ini apa maksudnya dan apa tujuan dari diadakannya budaya 5S di sekolah ini, Pak? Tadi saya terangkan ya 5S ya. Oh iya, Ya. jadi 7S ya tadi Ya, ya, jadi Pak. 7S tadi. Ya, apa ya, Pak? Salam, Sop- senyum, oh, sapa, iya. sopan santun, terus Salim salim dan dan semangat. Iya. Tidak, tadi sudah disinggung ya kalau yang itu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya, SMP Negeri 1 Sleman ini kan memiliki budaya yang khas, yaitu kegiatan tumit langkung. Mohon Pak Agus jelaskan sedikit mengenai kegiatan ini, agar budaya ini lebih dikenal banyak orang dan dapat diterapkan di lingkungan yang lain. Iya. Ini bisa diterapkan di mana saja. Menarik bicara tumit langkung. Tumit langkung itu sebuah akronim yang agak dipaksakan sebetulnya. Karena kan kepanjangannya 7 menit untuk kelas dan lingkungan. Kelas dan lingkungan. Walaupun prakteknya kalian bisa 10 menit, tapi standarnya 7. Kenapa menggunakan kata 7 ya? Karena memang orang-orang Jawa kan senang dengan istilah 7 ya. Karena untuk tujuan tercapai. Basa Jawa ini apa? Pitu. Pitulungan, pituduh. Bahkan orang-orang dulu itu kan hebat, bisa naik langit sab 7, bisa mencari harta untuk 7 turunan. Bahkan kalau yang kalian tahu di istilah kakak aman ada kultum, kuliah 7 menit. Nah, saya mengambil istilah ini, ayo anak-anak, kita menginfakkan waktu 7 menit saja di setiap pagi untuk menjaga lingkungan. Kok hanya 7 menit? Kalau kita bersama mengerjakan, coba bayangkan kalau murid kita ada 673. Satu orang mencabut rumput satu saja, 673 tercabut. Satu orang mengambil satu sampah, itu gambarannya. Jadi kita bekerja secara maksimal di 7 menit itu untuk menwujudkan lingkungan yang bersih, tertata rapi. Buktinya kita bisa melaksanakan kan tuh setiap pagi, cuman sekarang kita lakukan yang secara terjadwal Selasa dan Kamis. Kamis. Dan Kamis. Tapi secara tidak terjadwal setiap pagi harus melakukan itu dengan menata lingkungan agar terlihat bersih, rapi, tamannya juga, tertata, Pak. tamannya bunga-bunganya bisa tumbuh subur. Apalagi taman itu siapa yang membuat kemarin? Kebanyakan para siswa dan orang tua. Nah, orang tua datang ke sekolah, saking cintanya pada sekolah, membuat taman, kita diminta untuk merawat. Nah, minimal 7 menit di setiap hari kita rawat. Tapi ya tidak paten hanya 7 menit. Sebetulnya yang wajib 7 menit, selebihnya kita gunakan. Itu hanya nama kegiatannya, tumit langkung. 7 menit untuk kelas dan lingkungan. Kalau saya terjemahkan banyak,
tumit langkung itu kalau kita ambil filosofinya panjang sekali. Besok lain waktu kita bahas khusus tumit langkung. Tumit langkung. Kalau di kota kan ada ada semutris 10 menit Semutris untuk apa? lingkungan sekolah di kota Yogyakarta. Tapi kalau Khusus Sleman tumit Sleman langkung. khususnya SMP 1 Sleman membuat sebuah slogan namanya tumit tumit langkung, dan ini sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan kalau kalian tahu sejak tahun 2011 tumit sudah langkung lama itu kita sekali lakukan. ya, Iya, Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah turun ke lingkungan untuk menata lingkungan Ya, kita. melaksanakan tumit langkung. Ya, Ya. sip. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bapak. Mengenai misi sekolah kita ini. Di situ terdapat kata terlaksananya gerakan literasi sekolah. Bagaimana SMP Negeri 1 Sleman ini melaksanakannya gerakan literasi sekolah untuk para peserta didik? Iya. Literasi ini kegiatan membaca, dan ini sudah kita lakukan di setiap pagi, tetapi yang terjadwal hari apa literasi anak-anak? Masih ingat hari apa kita literasi yang terjadwal? Hari Rabu. Hari Iya. Rabu. Jumat juga kan? Jumat itu khusus yang agama Ya, Islam, literasi ya, Pak. membaca kitab Al-Quran. suci. Iya. Terus Senin ada kegiatan literasi tidak? Ada berseri, Oh, bercerita dan berliterasi, oh ya kan? iya, oh iya. Sudah ada. kita lakukan setiap upacara itu bercerita dan berliterasi atau berseri namanya. Itu sudah kita lakukan. Pokoknya di setiap waktu ayo sempatkan membaca. Di sekolah, di kelasmu ada pojok baca tidak? Ada di setiap kelas kan ada, Ya, Pak. ada Iya. pojok baca. Dikasih waktu, pokoknya membaca. Kita manfaat waktu untuk membaca. Setiap hari Rabu dan Senin, Rabu dan Itu Jumat. kan yang terjadwal. Yang Iya. tidak terjadwal ya setiap hari harus Setiap membaca. hari membaca ya, Bu. Pelajaran juga termasuk membaca ya, Pak ya. Pokoknya membaca Iya. buku fiksi, non fiksi. Membaca di HP juga boleh. Oh iya, iya Tetapi bisa ya, tetapi Pak, ya. mencari materi-materi atau berita-berita menarik tentang Tentang lingkungan di sekolah atau ya, Indonesia ya, sip. hot-hot yang di Betul. news gitu, Pak. Ya. Oke, dan itulah dia percakapan kita dengan Bapak Agus hari ini. Terima kasih Bapak Agus. Sama-sama, Ya. sukses selalu untuk kalian. Iya. Pokoknya SMP 1 berkarakter dan berprestasi, sanggerahannya para juara. Persanggahannya para juara. Boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agus. Ya, terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk podcast hari ini. Sukses untuk kalian semuanya, Ya, amin. dan semoga tetap menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berkarakter. Iya. Baiklah, terima kasih kepada semua Sobat Infinity 1 Sleman yang sudah mengikuti podcast kami hari ini. Jangan lupa pencet tanda suka, tinggalkan komentar, dan berlangganan kanal ini. Silakan request narasumber yang kalian inginkan untuk kami undang di kolom komentar. Sekian podcast Infinity untuk hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata serta perbuatan dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.